Komputer itu benda mati, tapi apakah kita bisa berkomunikasi dengan komputer? Jawabannya bisa. Pengen tahu caranya? Oke, ikuti terus video ini. Sampai di penghujung video, kita akan ngobrol bagaimana berkomunikasi dengan komputer. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini kita akan bincang santai, apakah kita bisa berkomunikasi dengan komputer? Nah, tentu bisa. Sebenarnya dari awal komputer itu diciptakan, nah kita sudah bisa berkomunikasi dengan cara apa? Ya misalkan kita mengolah data menggunakan Microsoft Office ya, misalkan Word, Excel. Nah, sebenarnya itu kita sedang berkomunikasi dengan komputer. Tetapi timbul pertanyaan lagi, apakah kita sebagai personal, jadi bukan pembuat komputer ya, kita sebagai personal, apakah kita bisa membuat, maksudnya gini, kita bisa berkomunikasi dengan cara kita membuat suatu perintah, suatu program sesuai dengan keinginan kita. Nah, jawabannya tentu bisa karena pada zaman saat ini itu sudah banyak sekali istilahnya open source ya. Jadi kode-kode atau bahasa-bahasa program yang sudah bisa kita gunakan untuk kita mengolah atau kita membuat suatu aplikasi dengan bahasa program tersebut. Jadi dengan bahasa program tersebut, kalau misalnya gini teman-teman, kita menggunakan Microsoft Office atau aplikasi lain yang sudah ada di komputer, nah itu kita berkomunikasi tapi kita harus mengikuti keinginan si pembuat. Nah, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keinginan kita sendiri? Nah, dengan adanya bahasa program yang bisa kita olah, di situ kita bisa membuat apa saja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan gini, kita bisa membuat suatu tampilan. Nah, tampilan itu seperti apa? Desain tampilannya seperti apa? Itu kita bisa buat 100% sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, kemudian di dalamnya itu diolah untuk apa? Kita mau mengolah data seperti bagaimana? Nah itu bisa, kita bisa membuat apa saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa sih arti komputer itu? Di sini saya buka di Wikipedia ya, teman-teman perhatikan. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, jadi kita mengolah data sesuai dengan yang telah dirumuskan. Apa yang dirumuskan? Misalkan gini teman-teman, Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu sudah dibuat dengan bahasa program, kemudian di situ ada logik-logik yang telah dirumuskan untuk kita bisa misalkan gini, kita sudah ketik beberapa kalimat, kemudian kata-kata tertentu kita pingin ukurannya font weight-nya itu bold, atau misalnya font size-nya atau ukuran karakternya itu ukuran tertentu, atau misalnya jenis fontnya bentuk fontnya itu italic, jadi tulisan miring ya. Nah, jadi si pembuat Microsoft Office dia telah merumuskan di dalam menggunakan bahasa program sehingga kita sebagai pengguna kita hanya melakukan perintah-perintah tertentu untuk membentuk atau merubah bentuk-bentuk karakter, kemudian misalnya kita mau mewarnai karakter, kita mau membuat halaman baru. Nah, jadi
si pembuat Microsoft Office ini, dia telah merumuskan segala sesuatu yang pada akhirnya tinggal kita mengolah sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Microsoft Office. Nah, kemudian apakah kita bisa bikin dengan yang berbeda? Kita bisa mengolah dengan cara kita sendiri? Tentu bisa. Yang seperti tadi saya katakan bahwa saat ini sudah banyak sekali kode-kode atau bahasa program yang kita bisa olah sehingga kita bisa membuat suatu aplikasi tertentu yang kita akan menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi saya harap semoga ini bisa teman-teman pahami ya. Jadi nanti selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh ya bagaimana kita membuat suatu aplikasi. Kemudian aplikasi itu dapat kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi 100% sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman, pada video sebelumnya sudah saya mengulas sedikit tentang susah nggak sih kita membuat satu aplikasi menggunakan bahasa program. Nah, di sini saya akan coba mengulang lagi sedikit tentang hal itu. Jadi saya contohkan begini. Kita mau berkomunikasi dengan orang asing. Katakanlah sesama orang Indonesia tapi menggunakan bahasa daerah tertentu. Jadi di saat kita menggunakan bahasa daerah tersebut, itu kita sedang menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu dapat dipahami oleh orang tersebut. Kemudian sebaliknya, orang tersebut menjawab atau menyampaikan sesuatu kepada kita dan kita pahami apa yang disampaikan. Nah, begitu pula si komputer, apa yang kita inginkan, kita bisa menyampaikan kepada si komputer, "Hei komputer, tolong kamu lakukan sesuatu untuk saya." Jadi, pada saat kita berkomunikasi dengan orang sesama manusia, kita menggunakan bahasa yang sama-sama kita pahami. Nah, sebaliknya jika kita berkomunikasi dengan komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa program itu sama halnya dengan kita belajar bahasa manusia. Misalnya kita belajar bahasa Inggris. Kita mau mengucapkan sesuatu yang untuk orang lain bisa pahami. Nah, kita harus menguasai bahasa itu. Begitu pula bahasa program. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sehingga si komputer memahami bahasa itu. Nah, cuman ada perbedaannya. Kalau sesama manusia, itu kita bisa berkomunikasi secara lisan, secara tulisan. Nah, sementara si komputer kita berkomunikasi menggunakan tulisan. Nah, jadi kan kalau manusia tulisannya itu kan bisa surat menyurat, bisa lewat WhatsApp, SMS dan lain sebagainya ya. Tapi kalau si komputer kita menggunakan suatu media yang namanya editor. Nah, di situ kita mengetik bahasa program. Kemudian kita menyimpan bahasa program itu pada media yang sudah disediakan. Nah, dalam hal ini server atau hosting atau di localhost. Maka pada saat kita jalankan aplikasi kode program tersebut, maka si komputer akan memahami bahwa kita memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Misalnya si komputer kita memerintahkan untuk membuat tampilan layar seperti yang kita inginkan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah susah belajar bahasa program itu? Nah, kalau kita berbicara susah atau tidaknya itu relatif ya, itu kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk kita punya keinginan untuk belajar, karena dengan tanpa belajar sesuatu itu tidak akan kita bisa. Jadi sebenarnya sesuatu yang sesulit apapun
Tapi kalau kita memotivasi diri kita untuk mau belajar, maka yang sulit itu akan menjadi mudah. Dan sebaliknya, jika kita dari awal kita hanya melihat dan kita sudah memutuskan bahwa sesuatu itu susah dan memutuskan bahwa kita tidak bisa, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa. Nah, jadi saya ini di sini kan teman-teman lihat di layar video saya ini kan ada satu tulisan ya, anything worth having takes time. Nah, kenapa ini saya tampilkan di sini? Ini sebenarnya hanya sebagai motivasi aja. Jadi di sini artinya jadi sesuatu yang berharga itu kita membutuhkan waktu. Jadi kita tidak bisa hanya memperoleh sesuatu yang berharga itu pada sekejap langsung kita memperoleh. Tetapi itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk kita mencapainya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di layar video ini. Nah, di sini ini adalah sebuah editor. Saya menggunakan Visual Studio Code ya, editornya Visual Studio Code. Nah, kalau sekilas teman-teman yang belum tahu tentang coding, ini kelihatan seperti bahasa planet ya. Bahasanya apa sih ini bahasanya nih? Nah, tapi sebenarnya ada hal tertentu itu sangat mudah ya. Misalkan ini saya hapus ya. Saya hapus. Nah, code editor ini dia sangat mempermudah kita dalam pengetikan. Jadi yang tadi teman-teman lihat bahasa tadi itu sebenarnya saya cuma ketik tanda seru. Dia sudah muncul autocomplete seperti ini teman-teman. Nah, kemudian jika saya enter, nah sudah jadi nih tulisannya. Jadi ini ada bahasa-bahasa standar yang kita hanya mengetik satu tombol, dia akan muncul semuanya. Nah, kalau ini saya jalankan, ini belum ada apa-apa di layar teman-teman, di tampilan aplikasi belum ada apa-apa karena ini basic HTML. Nah, jadi nanti di dalam sini kita akan tambah beberapa bahasa, bukan tambah beberapa bahasa ya. Kita akan menggunakan bahasa tertentu untuk kita menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi nanti di sini saya akan coba memberikan contoh ya, contoh sederhana aja, sekedar sebagai gambaran buat teman-teman pemula ya, bahwa sebenarnya belajar bahasa program itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Karena kadang-kadang misalnya yang baru melihat bahasa ini aja, wah ini apaan nih? Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tuh pesimis. Sehingga di sini saya ingin memotivasi teman-teman bahwa bahwa jangan kita memutuskan sesuatu sebelum kita mengetahuinya atau sebelum kita mencobanya. Tetapi kita boleh memutuskan sesuatu itu pada saat kita sudah beberapa kali gagal. Nah, pada saat beberapa kali gagal baru kita memutuskan lanjut atau tidak. Tapi jangan pada saat baru melihat terus kita sudah memvonis diri kita bahwa wah ini nggak bakal bisa. Nah, disitulah kelemahan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Sekarang teman-teman perhatikan ya, di sini saya sudah tampilkan Chrome. Jadi sebenarnya codingan ini sudah ada di sini, tapi karena ini basicnya HTML, jadi di sini belum tampil apa-apa. Sekarang misalkan di sini saya ketik latihan, kemudian saya save, maka di sini sudah muncul tulisan latihan. Nah, sampai di sini artinya teman-teman sudah berhasil membuat suatu aplikasi yang di dalamnya cuman hanya ada tulisan latihan. Nah, bagaimana kita kembangkan? Misalkan gini teman-teman, kalau teman-teman buka suatu aplikasi atau buka suatu website atau aplikasi apa saja, itu pasti teman-teman sering ketemu yang namanya menu. Nah, di sini saya akan contohkan, kita buat contoh menu ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, di sini saya cuman ketik huruf A. Pada saat saya ketik huruf A di sini muncul auto text. Begitu saya enter, langsung terbentuk perintahnya seperti ini teman-teman.
Jadi sebenarnya ini salah satu kemudahan dalam kita menggunakan bahasa program di Visual Studio Code karena dia memiliki autocomplete. Jadi ini kalau kita seperti ini, pada akhirnya kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya kita jadi mengingat bahwa kalau kita membuat ini hanya mengetik ini dan akan menghasilkan ini, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini misalnya saya bikin menu pertama itu misalnya home ya. Nah, kemudian saya save. Di sini saya refresh. Maka di sini ada tulisan home. Nah, saya akan contohkan bikin dua menu ya. Menu kedua misalkan apa ya? Kontak ya. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, di sini sudah ada dua menu. Tapi, bagaimana kalau kita bikin menu ini ada di dalam satu kotak? Nah, jadi itu kita akan menggunakan bahasa yang namanya CSS. Kalau yang sekarang teman-teman perhatikan, ini adalah bahasa HTML. Jadi seluruh ini HTML ya, dari atas sampai bawah ini HTML. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan bahasa CSS di dalam format HTML. Nah, di sini saya akan ketik style. Jadi setiap kalau kita mau membuat bahasa CSS atau bahasa lainnya di dalam HTML itu masing-masing ada formatnya ya. Ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, di sini saya akan mau membuat CSS, jadi saya menggunakan style. Nah, teman-teman perhatikan, saya baru ketik 3 huruf tuh, STY. Di sini sudah muncul autocomplete stylenya. Jadi tujuan daripada editor ini dia meminimalisir agar kita terhindar dari salah pengetikan. Jadi pada saat saya ketik 3 huruf STY sudah muncul autocomplete dan saya enter dan langsung keluar sudah seperti itu teman-teman. Nah, jadi style ini berfungsi atau bahasa bahasa CSS ini berfungsi untuk mempercantik HTML yang ini teman-teman. Sekarang misalkan gini. Di sini tapi di sini saya akan buat satu elemen div sehingga nanti kita akan mengolah codingan yang ada di dalam elemen div ini kita akan mempercantik menggunakan CSS. Misalnya di sini saya ketik div titik, kemudian misalkan saya mau namakan kelasnya menu. Jadi teman-teman perhatikan ya, div ini elemen HTML, titik ini adalah kelas, atribut kelas. Oh, ini menu ya. Menu ini adalah nama kelasnya. Nah, jadi misalkan saya ketik seperti itu kemudian saya enter, dia langsung autocomplete. Nah, kemudian saya enter lagi dan kedua menu ini saya pindahkan ke dalam elemen div ini, teman-teman. Nah, tapi kalau ini di refresh, ini masih belum berubah. Saya jelaskan dikit ya, teman-teman ya. Jadi yang tadi saya ketik div titik kelas. Nah, titik itu dia auto text, dia langsung menjadi kelas ya. Kemudian menu adalah nama kelasnya. Oke, sekarang kita akan modif sedikit tentang kita akan sedikit modif menu home dan kontak ya. Jadi sekarang di sini saya akan membuat kelas menunya. Nah, yang kelas menu yang ini ya. Jadi di sini saya ketik titik menu. Nah, kemudian misalkan gini teman-teman. Home dan kontak ini kita mau membuat home dan kontak ini di dalam satu kotak ya. Jadi misalkan kita akan membuat misalkan gini teman-teman. Width. Jadi kita buat ukuran lebar kotak ya. Misalnya lebarnya 100%, kemudian height-nya nanti disesuaikan. Width misalnya 100%. Nah, ini kemudian kita save. Di sini belum tampil apa-apa karena masih blank ya. Nah, kemudian kita coba warnain.
Misalnya background. Nah, di sini kalau saya ketik BCG sudah muncul auto text-nya background color, ini saya enter. Misalnya saya kasih warna merah. Kemudian saya save. Nah, teman-teman lihat sudah ada warna merah di sini. Jadi eh, sudah ada kotak menunya di sini ya. Nah, selanjutnya misalkan eh, si home dan kontak ini saya mau mengganti warnanya menjadi putih. Nah, di sini saya bikin begini teman-teman. Titik menu spasi A, kemudian buka kurawal. Jadi ini artinya saya akan melakukan perubahan eh, elemen A yang ada di dalam kelas menu. Nah, ini kan ini elemen A ya, ini kelas menu. Jadi misalnya saya mau merubah home dan kontak ini menjadi warna putih. Jadi sini saya bikin color, colornya white. Kemudian saya save. Nah, di sini saya refresh. Maka teman-teman perhatikan di sini warnanya sudah berubah. Nah, tapi ini kalau teman-teman perhatikan ya, masih kurang enak dilihat karena dia terlalu mepet ya antara samping kotak, atas kotak, dan bawah kotak. Saya coba kasih jarak. Nah, saya akan memberikan jarak di sini. Saya akan menggunakan padding. Jadi teman-teman perhatikan selalu saya hanya ketik beberapa huruf dan dia muncul auto text. Langsung saya enter. Sehingga itu akan mempermudah saya untuk meminimalisir kesalahan pengetikan. Nah, misalnya gini, saya bikin dulu 0px, 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 0px. Jadi ini ada empat ini ya untuk kita menentukan 4 pixel ya. Apa namanya? 4 jenis pixel ya. Jadi maksudnya gini. Yang 0px pertama itu kita mengatur jarak tulisan ini dari paling atas kotak merah ini. Kita mengatur jarak berapa. Nah, kemudian yang kedua, jadi hitungannya seperti arah putaran jam ya. Berarti kalau putaran jam ke kanan, nah yang pertama atas, berarti yang kedua kita mengatur jarak dari yang kanan. Kemudian 0px yang ketiga ini kita mengatur jarak dari bawah. Dan yang 0px keempat kita mengatur jarak yang dari kiri. Sekarang yang pertama saya mau atur jarak dari atas. Misalkan di sini saya kasih 9px. Ini kalau saya refresh, nah sudah ya jarak dari atas ke bawah. Kemudian saya kalau kanan kan udah jauh jadi nggak perlu ya. Kemudian saya mau kasih jarak dari bawah ke atas. Misalnya atas dan bawah saya samakan. Jadi yang kedua ini adalah kanan, yang ketiga ini adalah bawah, bottom ya. Misalnya saya samakan 9px. Kemudian saya save, saya refresh. Nah, dia sudah memiliki jarak atas dan bawah. Kemudian misalkan saya mau kasih jarak dari samping kiri. Samping kiri mungkin saya kasih lebih besar ya, misalnya 15px. Kemudian saya save, saya refresh. Nah, jadi dia sudah agak lumayan ya. Nah, sekarang saya mau hilangkan garis yang di bawah menu ini. Berarti di kelas menu A ini saya akan buatkan border bukan border radius tapi border saya agak lupa tapi biasa di sini ada border bukan border ya tapi apa namanya ini saya agak lupa text decoration ya, jadi ini kelebihan auto text-nya ya. Nah, text decoration saya kasih non. Maka pada saat saya save, saya refresh. Nah, di sini garis bawahnya sudah hilang. Kemudian saya mau kasih dia agak antara home dan kontak ini misalkan ada jarak. Nah, saya bikin aja di sini misalnya margin left, saya kasih misalnya 3px, 3 pixel ya, ini saya save, kemudian saya refresh, nah dia sudah ada jarak ya,
Atau coba saya kasih margin right aja ya. Di sini jangan margin ref, tapi margin right. Karena kenapa margin right? Kalau misalnya margin left nanti di sini yang paling kiri ini ikut ya, tapi kalau margin right, nah di sini kan jaraknya jauh, jadi nggak ada pengaruh ya. Sekarang saya save, saya refresh. Nah, tapi ini kayaknya kurang. Misalnya saya kasih 5 pixel jarak antara menu. Misalnya saya kasih 5 pixel, saya save. Nah, ini yang bergerak ya. Tadi kalau margin left keduanya bergerak karena keduanya ambil dari masing-masing kirinya. Kemudian misalkan nih saya mau pada saat saya klik begini, bukan klik ya, taruh kursor di salah satu menu, itu dia berubah. Misalkan dia ada background, kemudian tulisannya berubah. Nah, saya bikin seperti ini teman-teman. Titik menu spasi A titik 2 hover. Kemudian saya buatkan gini. Yang pertama saya buatkan pada saat si kursor menyentuh salah satu menunya, maka akan backgroundnya berubah ya. Misal, bukan background ini ya, tapi dia bentuk background hanya sebatas tulisan ini ya. Jadi misalkan background, misalkan kalau merah cocok sama apa ya? Saya bikin abu-abu aja ya, grey. Ini misalkan ya, nanti teman-teman terserah bebas, misalnya teman-teman mau bikin warna apa bebas ya. Nah ini saya refresh, saya sentuh di sini, nah dia berubah ya. Nah ini seperti ini. Kemudian misalkan ini saya mau kasih jarak sedikit ya. Di sini saya bikin padding. Nah misalnya ini saya bikin dulu 0px, 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 0px. Misalkan masing-masingnya itu saya mau kasih 3 ya. Ini kemudian saya save, ini saya refresh. Nah, dia sudah sedikit ada jarak. Ya. Atau misalnya ini masing-masing saya kasih 5 ya. Di sini saya kasih 5. Kemudian save, saya refresh. Nah, di sini jaraknya udah lumayan. Kemudian sudut-sudut kotak ini saya akan buat sedikit melengkung. Di sini saya buat border radius, misalkan saya kasih 3 pixel ya, 3px, save, kemudian refresh. Nah, teman-teman perhatikan ya, sudutnya udah agak melengkung. Kemudian jika saya sentuh, hurufnya sedikit membesar. Di sini saya kasih misalnya font size ya. Font size saya kasih 15 pixel misalkan. Save, saya refresh. Nah, pada saat saya sentuh, dia agak besar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer. Kita memberikan suatu perintah, sehingga si komputer memahami apa yang kita perintahkan untuk melakukan sesuatu. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman bahwa menjadi seorang programmer atau untuk belajar bahasa program itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini saya agak besarkan ya. Nah teman-teman perhatikan ya. Jadi codingan-codingan ini kalau kita melihat seperti sesuatu yang rumit ya. Saya juga dulu awal-awal belajar, saya melihat seperti itu. Tapi setelah saya memulai, saya mencoba, lama-kelamaan saya terbiasa dengan bahasa ini. Jadi sebenarnya bahasa ini saya tidak hafal. Contoh yang tadi misalnya text decoration, saya sempat lupa. Tapi dengan keseringan kita menggunakan, maka dengan sendirinya kita akan mengingat bahwa kita harus melakukan apa. Nah, jadi saya harap video kali ini sebagai motivasi khususnya teman-teman pemula
yang punya keinginan untuk belajar, tetapi belum ada gambaran bagaimana kita memulainya. Nah, di video-video saya lainnya itu ada video-video yang bagaimana membuat aplikasi. Saya jadi ada untuk membuat aplikasi, saya membuat video-video tutorial yang berseri, mulai dari tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Nah, kemudian pada video-video berikutnya saya akan coba, karena juga banyak teman-teman yang bertanya, meminta untuk bikin dong video tentang CSS, tentang HTML, tentang JavaScript, jQuery. Nah, jadi saya sarankan teman-teman untuk subscribe video ini dan jangan lupa nyalakan atau aktifkan loncengnya sehingga pada video-video berikutnya teman-teman otomatis mendapatkan notifikasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.